segala bentuk paksaan, manipulasi, mempengaruhi secara paksa gitu ya, baik fisik atau non fisik agar orang tertipu untuk masuk ke hubungan seksual gitu, atau eh, hal-hal yang berkaitan sama seksualitas gitu ya, tanpa konsen dia, tanpa sepersetujuan dia, dia tidak sadar itu adalah manipulasi gitu. Jadi segala bentuk manipulasinya. Jadi misalnya, Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, welcome to season 2 Bedante Show. Yang pastinya Bedante sekarang ini udah keren banget dong. Kira narasumbernya itu yang kompeten dan penting-penting ya, bukan yang alay-alay pastinya gitu kan ya. Nah, hari ini ada tamu spesial. Ini hari Minggu by the way. Hari Minggu by the way, dan dia bisa bersedia datang. Saya sangat-sangat bersyukur, dari Samahita Bandung. Nah, ini ada Mbak Anissa Desi. Thanks for coming, Mbak. halo, oh iya, thank you juga udah percaya buat ngundang gitu ya. Percaya banget, Mbak, ini Huh, isu yang bener-bener penting banget. Nah, penasaran kan isu apa kan? Ya, jangan lupa untuk subscribe juga ya. Oke, Mbak. yes, Hari Minggu nih, Mbak. Lu nggak nyantai-nyantai di rumah, Mbak? enggak ya. Kalau soal yang mau kita bahas ini, rasanya kalau nyantai-nyantai banyak orang yang harusnya tahu soal isu ini, kayak melewatkan kesempatan buat sharing sama teman-teman, rasanya kayak berdosa gitu. Rasanya berdosa. Rasanya berdosa, kayak ada social responsibility gitu. Gue setuju banget. Gue setuju banget, totally 100.000%. Karena ini adalah gue yang ngundang, gue yang nguber banget, minta tolong, bisa nggak waktunya, karena bener-bener penting isu ini. Oke, Samahita di Bandung. Yes, betul. Oke, nama Samahita itu ada artinya? Samahita itu artinya sama dengan, jadi kita sama, setara gitu. Setara. Equal, ya intinya gitu. Oke. Bergerak di apa nih? Oke, jadi numpang promosi ya Mas Denny ya. Harus. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, Samahita itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kekerasan berbasis gender gitu ya. Dulunya kekerasan dalam pacaran, tapi kita sekarang lingkupnya lebih besar. Jadi kita ngomongin soal kekerasan dalam gender, seksualitas yang mulai dari muda sampai tua, yang fokus utamanya adalah pendampingan terhadap korban, pendampingan sosial sih tepatnya gitu Mas. Pendampingan sosial terhadap korban Betul. kekerasan seksual berdasarkan Gender, gender ya. betul. Wow. Kenapa di Bandung? Jadi awalnya emang dibuat sama teman-teman dari kampus-kampus yang di Bandung sih intinya. Awalnya. Gitu, iya. Tapi kita berjejaring gitu. Jadi sekarang teman-teman yang tadinya kuliah di Bandung udah pada di daerah-daerah lain, dan makanya sekarang bisa di sini di Tangerang gitu, di Jakarta. Walaupun emang fokus utamanya masih di Bandung, masih di Jawa Barat gitu. Oke, oke. Oke, jadi udah tahu sekarang sahabat Bedanti kenapa saya undang, karena kita mau ngobrolin mengenai kekerasan seksual berdasarkan gender ya, benar ya. Oke. Nah, Mbak, dari Samahita sendiri ini apa yang diperjuangkan? Maksudnya jadi gini, pada saat kita menemukan orang-orang yang ini kekerasan seksual ini isu-isu yang rentan banget, yang sensitif banget ya. Nggak semua orang kan berani ngomong ya, Betul. berani ngomong. Nah, dari Samahita sendiri apakah mencari atau membuka pintu atau gimana? Jadi sebelum namanya Samahita, jadi core-nya, DNA-nya Samahita itu adalah pendampingan sebenarnya. Jadi karena saat itu belum ada hukum yang melindungi korban gitu ya, belum ada organisasi, bahkan belum ada di dalam institusi pendidikan ya, belum ada divisi-divisi yang ikut membantu ketika ada korban pelecehan seksual gitu ya. Nah, Samahita ini orang-orang sebenarnya feminis-feminis yang fokus dalam isu gender, yang kayak kita harus ngelakuin sesuatu, kita harus bantu orang ini gitu. Kita harus bantu korban ini. Gimana caranya? Saat itu masih ngeraba-raba banget gitu ya. Kayak oh gini caranya ngelapor ke kepolisian gitu. Oh ini caranya kita melakukan dampingan psikologis gitu. Jadi
akarnya adalah karena kita tahu korban itu ada, dari dulu ada, tapi kok nggak cepet responnya dari either pemerintah atau dari society sendiri gitu. Jadi harus dari masyarakat nih yang ngebantu masyarakat buat korban-korban pelecehan seksual ini atau kekerasan yang lainnya gitu ya. Jadi gimana caranya kita mendampingi korban sampai akhirnya kita growing sampai hari ini dan menjadi yayasan yang berlandaskan hukum gitu ya sekarang ya. Untungnya dan makin banyak orang-orang yang aware sekarang, makin banyak budaya juga mulai berubah ya, dari orang yang mulai dari cerita dari teman ke teman gitu ya. Sekarang udah mulai spill the tea di Twitter gitu ya. Culture udah berubah banget dan sama kita gerak bersamaan sama itu, bertumbuh bersamaan dengan pengetahuan itu gitu sih. Oh sekarang udah yayasan berarti ya? Betul. Atas nama yang sama? Atas nama sama Hita juga ya. Yayasan sama Hita ya? Betul. Masih berdasarkan, masih base-nya di Bandung sama ya? Masih basis di Bandung. Oke. Mbak, kita dari tadi kita ngomongin mengenai kekerasan seksual. Nah, kita pengen gambarin juga nih kepada teman-teman kita, sahabat Bedante, bahwa sebenarnya tuh kekerasan seksual itu yang dianggap sebagai kekerasan seksual itu dari mana ke mana? Oke. Sebenarnya kalau digambarin kayak pohon gitu ya. Pohon, kekerasan seksual tuh pohonnya. Jadi yang menjadi akarnya tuh kekerasan seksual. Tapi buahnya tuh ada banyak gitu ya. Ada pelecehan seksual, ada perkosaan, ada kekerasan gender berbasis online yang kayak tahu ya doxing gitu ya, terus kayak nge-spill foto-foto, ngedit foto mukanya orang-orang yang lagi ngetrend sekarang ya. Badannya siapa, mukanya siapa, terus di-share ke akun-akun dewasa gitu ya. Nah, itu semua buah-buahnya dari kekerasan seksual itu sendiri. Dan kekerasan seksual itu sendiri adalah segala bentuk paksaan, manipulasi, mempengaruhi secara paksa gitu ya, baik fisik atau non fisik agar orang tertipu untuk masuk ke hubungan seksual gitu, atau hal-hal yang berkaitan sama seksualitas gitu ya, tanpa konsen dia, tanpa sepersetujuan dia tidak sadar itu adalah manipulasi gitu. Jadi segala bentuk manipulasinya. Jadi misalnya misalnya kalau visum nih, tidak ditemukan sperma dalam tubuh korban, tapi apakah itu kekerasan seksual? Bisa, karena kekerasan seksual tuh nggak cuman fisik aja gitu, bisa jadi secara non fisik kayak yang sekarang terkenal tadi itu kekerasan gender berbasis online. Namanya itu panjang ya sebenarnya, tapi udah banyak banget di sekitar kita yang merasakan ya itu kayak apalagi teman-teman mahasiswa yang merasakan ospek online. Terus ada beberapa, ini isu yang terkenal banget sih, ada beberapa dosen yang kayak yang laki-laki matiin aja kameranya, yang perempuan aja gitu. Terus kayak yes, that's crazy. Oh ya? Yeah, that's a lot. Ada juga yang kayak ini common banget, yang bimbingan online terus disuruh menampilkan hal-hal yang tidak senonoh gitu-gitu. Terus ini salah satu korban juga gitu ya, yang diedit fotonya terus disebar ke akun dewasa yang tadi udah aku mention sih ya. Dan ini tuh bukan dia gitu. Bayangkan Hanya mukanya aja ya? Hanya mukanya Hanya saja. fotonya Betul. mukanya aja? Betul. Tanpa ya oke. Banyak banget persepsi orang-orang yang mikir lo ngundang kali, lo banyak pamer-pamer kali tubuh gitu-gitu. Tapi di era sekarang kita duduk diem, upload di sosmed seperti manusia pada umumnya, bisa diedit dan diganti di tubuh orang lain. Jadi kayak segila itu kekerasan seksual bisa tumbuh gitu ya. Dan ya solusinya tuh nggak bisa singkat gitu sih. Solusinya nggak bisa singkat. Nggak Saya bisa percaya banget karena pada saat disebarkan itu walaupun itu bukan tubuh kita, hanya berdasarkan muka aja Betul. gitu kan ya, disebar dan itu nggak bisa di take back. Ya nggak? Benar. Dan pelakunya dengan semudah itu melakukan hal seperti itu. Oke, Betul. kembali ke tadi ya, kita ke kadar kekerasan seksual. Berarti KDRT juga termasuk buahnya juga dari situ. Buah dari kekerasan seksual. Iya kan? Bisa jadi kekerasan juga, kekerasan biasa ya, non seksual gitu ya. Non seksual. Jadi KDRT bisa jadi buah dari kekerasan seksual sih, gitu sih. Oke. Nah, tadi dikatakan berarti belum tentu harus fisik. Sedangkan di online, kalau di online itu berarti baru banget dong ya kondisinya. Karena kan ya orang buka, kalau dikatakan tadi kayak misalnya ada satu institusi yang melakukan seperti itu harus buka, ceweknya aja deh yang itu kan baru 2 tahunan 3 tahunan Betul. inilah yang dilakukan gitu ya. Ternyata banyak banget yang mesti I believe itu udah lama sih di era ini gitu. Cuman karena kita ketabrak pandemi ini, semua orang tertahan dalam
rumah gitu ya, terpaksa setiap hari yang kita lihat adalah internet gitu ya. Jadi makin berkembangnya di 2 tahun dan 3 tahun ke belakang ini nih pas pandemi, kekerasan gender berbasis online nih. Dan nggak cuman kekerasan gender berbasis online sih, KDRT juga meningkat. Jadi karena orang-orang kebanyakan tertahan di rumah ya, Ya. tertahan di rumah bertemu sama suami yang itu lagi gitu, anak Ya. yang itu lagi gitu, mainnya HP lagi atau internet lagi. Jadi jenis-jenis kekerasan ini 3 sampai 4 tahun kebelakangan ini berkembang banget sih. Dan KDRT. mungkin stres, penghasilan nggak ada gitu dari suami atau Betul, istrinya. Tapi betul. bagi saya itu bukan merupakan Alasan. alasan. No, it's a big no gitu kan. Oke, nah gue juga pernah ngalamin nih. Maksudnya secara tadi kan kita ngobrol bahwa gue masih di komunitas Zumba ya. Malu-maluin sih. Tapi ya nggak apa-apa, seneng, happy gitu kan. Pada saat online kan waktu dulu kan ya nggak bisa ngajar, nggak bisa apa, jadi online itu terjelas tuh. Mereka pada disuruh buka kamera dan ada satu orang dia nggak joget, nggak pakai baju joget, nggak pakai baju dance, udah lumayan salah satu gender, ya kan. Jadi dia hanya nonton cengar-cengir. Dan gue yang ngelihat, gue sebagai cowok ngelihatnya itu ini orang keterlaluan nih. Tapi gue bisa ngelakuin apa? Gue harus bisa ngelakuin apa? Kalau dari Samaita sendiri seperti hal seperti itu tuh, gue yang ngelihat dengan jelas dan gue tahu ini kampret nih orang gitu kan. Harusnya bagaimana guanya? Well, aku rasa sih orang-orang yang seperti itu tidak datang dari ruang hampa ya. Kayak ada alasan kenapa dia mendapat akses untuk melihat itu gitu ya. Itu kegiatannya gimana tuh Kak? Maksudnya apakah YouTube Kan live biasa, gitu-gitu enggak, atau? ya live Zoom kan live, jadi diundang kan, biasa kan promosi untuk kelas-kelas online kan dulu zaman dulu promosi itu kan, jadi dibuka, boleh nih ikutan kelasnya free nih kan, nggak bayar dulu, jadi kalau free kan ya udah dibuka untuk semua, untuk umum, jadi mereka Betul. pada nonton gitu loh, Oke. pada nonton ya, kalau ada yang nyalain ya itu pun yang nyalain yang kelihatan, dan ini orang nyalain. Dan dia nyalain kameranya, jadi kelihatan banget bahwa dia tuh nggak joget, nggak apa, cuma nonton Cuma doang. nonton Ya doang. kita secara positive thinkingnya ya mungkin dia pengen happy denger musiknya, tapi kalau gua sebagai cowok yang ngelihatnya nggak seperti itu, beda lagi gitu loh. Aku sih mikir kayak yang dibutuhkan di layar itu kan cuma orang-orang yang Zumba beneran gitu ya. Aku Biasanya rasa kan dia nggak. instrukturnya kan pengen juga ngelihat kita partisipasi. Oh gitu, Ya, jadi cuman buka semua deh gitu kan, biar kita tahu kayak happy gitu kan. Oh, rame-rame ada yang satu nih, oh lebih ini, oh heboh lu ya gitu, dia ngomongin gitu. Jadi kalau yang ini kan enggak gitu. Nah, gue sebagai orang yang memperhatikan dan menyadari, kadang kan kalau mereka-mereka nggak menyadari, mau joget aja gitu kan. Nah, harus ngapain? well, kalau dirasa orang ini mengancam, terus kayak meledek gitu ya, ini kan bakal mengancam komunitas lingkungan safe space yang kakak buat gitu untuk orang-orang berolahraga. Fun fact, perempuan dalam olahraga, misal kayak gym, itu perempuan kebanyakan tuh nggak ngerasa nyaman untuk ke gym secara langsung, karena di tempat-tempat seperti itu sangat-sangat apa ya, terasa mengancam, terasa tidak aman gitu ya, terasa tidak aman karena kita selalu ngelihat kayak orang-orang memperhatikan kita secara fisik gitu, menjadikan kita sebagai objek untuk fantasi seksual orang lain gitu. Dan lingkungan yang kakak buat nih untuk teman-teman yang suka Zumba ini kan harapannya akan menjadi safe space gitu ya, dan segala langkah yang kakak lakukan untuk membuat lingkungan ini tetap safe space, kayak misalnya cut off orang ini misalnya karena dilihat tidak berpartisipasi langsung sama kegiatan kakak, cuman ketawa-ketawa aja gitu kayak nggak jelas. Itu bisa jadi salah satu solusi, atau ngomong langsung bisa gitu. Yang pasti adalah em, setiap kita menjadi enabler, nah ini bahasa baru nih. Kalau misalnya di per SJW-an ya kak, ada bahasa yang aneh-aneh. Kalau Iya. misalnya kayak itu bahasa yang berubah terus, itu kan mungkin banget. Gue mesti belajar. Iya, jadi enabler ini adalah orang yang membiarkan suatu kondisi itu terus berlanjut, suatu kondisi yang tidak nyaman ini berlanjut. Kalau kita menjadi enabler, ada resiko yang kita ambil adalah berkurangnya safe space buat orang lain gitu. Jadi kalau kita menjadi enabler, mungkin itu kayak udahlah urusan orang, urusan rumah tangga orang lain gitu ya, Iya. udahlah gitu. Ini kan buat nama baik kampus juga, kita diem gitu-gitu ya. Itu tuh ada safe space yang kita korbankan gitu. Ruang aman yang harusnya menjadi ruang semua orang buat berpartisipasi itu kita korbankan. Nah itu sih, meng-cut off satu orang mungkin rasanya akan sangat kejam gitu ya. Tapi untuk
hal yang kita korbankan itu adalah orang-orang yang tadi, yang benar-benar datang mau olahraga, mau have fun gitu, mau sekolah mungkin. Oke. Eh, itulah harga yang harus kita bayar untuk safe space itu sih, kata aku sih gitu. Oke. Kondisinya adalah gue bukan adminnya. Oke. Gue bukan adminnya, gue hanya peserta, tapi bener-bener mau serius, mau ikutan gitu kan. Dan ini yang kondisi yang dimana gue juga mesti belajar dari sama Hita, Iya. makanya kita undang. Kita pengen tahu tuh dari pihak cewek gitu misalnya kan, dengan keadaan seperti itu, misalnya gue tiba-tiba ngomong atau sesudahnya ngomong seperti itu, apakah dari pihak wanitanya bisa tersinggung nggak ya? Kalau misalnya saya bilang, tadi tuh ada satu orang loh, walaupun pribadi ya ngomongnya sama instrukturnya gitu kan, tadi tuh ada satu orang yang ngeliatin itu tuh, yang ngeliatin banget loh, dan itu kayaknya nggak bagus ngeliatinnya. Nah, apakah sebagai wanita itu diomongin gitu tersinggung nggak? Untuk setiap call out ya, setiap call out yang kita lakukan, itu kan aksi itu namanya call out ya. Jadi untuk setiap call out pasti seorang pelaku itu pasti nggak nyaman, pasti melakukan pembelaan diri gitu ya, pasti melakukan ada perasaan-perasaan yang kayak ih kok gini sih, gue kan cuma nonton misalnya gitu ya. Dan itu adalah resiko yang apa ya, respon yang sangat umum menurut aku. Enggak, bukan, sorry, gue potong ya, sorry. Maksudnya kalau gue ngomong ke instrukturnya, yang ceweknya, ini kan yang ngeliatin kan bukan kan, berarti kan yang cowok kan, ya kan, jadi yang gue ngomong ke instrukturnya, Oke. yang cewek, yang notabene cewek, tadi ada member lu atau gue nggak tahu itu siapa, pokoknya yang kayak begitu. Nah, instrukturnya sendiri sebagai seorang cewek ngerasa kesel nggak atau tersinggung nggak? Karena kan gue ngomongnya udahannya nih, Bener bukan bener. pada setengah-tengah gue Oke. tiba-tiba sok pahlawan, tiba-tiba cut, ini ada yang nggak bener lah, tatonya emang itu orang ini, gue juga nggak tahu gitu kan. Nah, kalau udahannya gue baru ngomong, tersinggung nggak gitu? Konteks yang serupa ketika misalnya pelecehan seksual dalam kampus, misalnya dosen Yes. sama mahasiswa. Ada mahasiswa ngelapor sama kampus kayak, nih gue nih dilecehin nih sama dosen ini. Terus institusi pendidikan memilih untuk merasa tersinggung, memilih untuk merasa kita jalan kekeluargaan aja lah, ini kan buat nama baik kampus gitu. Bisa jadi perasaan yang sama dirasakan oleh si instruktur ini juga, yang notabene penanggung jawabnya si orang yang hahaha ini ya gitu ya. Perasaan itu bisa jadi opsi gitu, tapi kalau kita semua tahu bahwa ruang aman itu adalah harga yang sangat mahal ya, yang tadi aku bilang, aku rasa lebih penting untuk merasa apa ya, untuk merasa bahwa ini adalah hal yang serius dibanding kita sibuk tersinggung gitu. Ya. Kita pilih side mana yang mau kita bela. Kita mau membela korban, membela orang-orang ini yang mau datang olahraga, atau orang yang nggak jelas ini gitu. Ya. Jadi kayak kalau tersinggung itu juga sebuah respon gitu. Kalau kita membuat dia tersinggung, oh berarti dia membela side yang ini. Itu kan jadi catatan juga ya buat kita nanti lain kali bekerja sama. Oh dia take side-nya sama orang yang kayak gini gitu. Jadi gitu sih. Walaupun kita nggak tahu ya, mungkin bukan tech side, tapi mungkin karena dia memang nggak biasa, nggak Nggak pernah nemuin biasa, seperti hal bisa itu, jadi jadi. dia hanya ya Kaget. udahlah dan mau gimana lagi gitu kan, paling kayak Benar. gitu kan. Kan memang situasi kemarin itu kondisi yang bener-bener Chaos ya. chaos banget, karena kan Banyak. pandemi ini kan udah membuat kita tuh semua terhantam dalam segala macam ya, Betul. cultural, terus ekonomi dan segalanya. Jadi orang tuh kadang suka ya udah keluar dari out of mind lah Yes. pikirannya. Oke. Nah, Des, ini jadi kondisinya adalah pada saat kita menemukan sesuatu, ini sebagai orang awam ya, gue mewakili orang awam yang melihat segala macam yang bentuk yang mungkin bisa menjurus ke arah pelecehan seksual atau sampai kekerasan seksual, kita harus tetap speak up. Harus. Kemana? Oke. Ada, tadi udah aku mention sedikit ya, soal spill the tea. Jadi spill dong kakak, ceritanya kayak gimana gitu. Kayak banyak banget orang-orang yang kayak curhat di sosmed gitu ya. Curhat di sosmed, atau dia ngecurhatin temennya si korban. Misalnya, gue punya teman gue di gini gitu. Niatnya baik. Niatnya pengen pelaku merasa jerah, pelaku merasa lo harus merasakan sesuatu yang penderitaan yang gue rasain gitu ya. Tapi kok outputnya nggak selamanya bagus ya. Outputnya malah ada beberapa netizen yang malah nyari-nyari korban, ngulik-ngulik si korban, ngebuka identitas pribadi korban, yang tadinya korban disebutkan nggak pakai nama gitu, jadi ketahuan identitas aslinya gitu-gitu. Dan itu kan berbahaya buat korban ya. Jadi
kita sebaiknya tuh curhat kemana ya gitu. Yang pertama adalah curhat kepada organisasi atau komunitas atau guru atau penanggung jawab atau orang tua yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi aku nggak mungkirin juga banyak gitu ya. Ada orang tua atau institusi yang sebenarnya sangat tidak ini ya, tidak pro korban gitu. Jadi responnya malah nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya masih ngerasa takut, masih ngerasa bingung harus cerita kemana, ceritalah ke komunitas-komunitas yang geraknya di isu kekerasan berbasis gender. Salah satunya sama Hita Salah ini satu ya. sama Hita. Walaupun banyak banget ya teman-teman yang lain gitu, kayak SGRRC UI gitu atau Jakarta Feminis atau banyak banget di Indonesia gitu ya. Tapi atau Komnas Perempuan sendiri gitu ya. Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu sendiri, dan Komnas Perempuan ini juga ada sejenis Komnas Perempuan ya, gerakan di isu perempuan dan anak di setiap daerah. Kalau di Bandung tuh ada DP3APP gitu ya. Di Jakarta mungkin ada lain lagi beda gitu, tapi itu dinas yang khusus di perempuan dan anak-anak. Dah ke situ juga bisa jadi solusi gitu ya. Bisa jadi opsi. Oke. Nah, eh, stepnya gimana pada saat ini kita tadi pertanyaan sebenarnya kalau misalnya gue sebagai di luar korban ya kan, tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke korbannya dulu ya. Pada saat korban terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan, step awalnya kalau kita ngomong kadang tuh gini loh, gue nggak bisa mewakili semua sih, tapi yang pasti terkadang kalau kita ngomong ke orang tua juga kan ada yang gimana ya, bingung juga menanggapinya gitu kan, melapor kemana. Step awalnya kalau misalnya memang langsung ke komunitas-komunitas seperti ini, apakah mereka tuh bisa dilindungi atau gimana enaknya? Pertama sih baiknya kita pantau dulu resikonya sih. Misalnya eh, kita coba, misalnya ini terjadi di institusi pendidikan atau di mana ya? Contohnya, contoh Kantor lah, kita nggak mau kantor, sebutin oke ya. kantor juga banyak loh seperti Banyak itu ya kan? sekali, Ya. banyak banget. Eh kita coba dulu kalau korban mampu ya. Kalau korban mampu sendiri gitu ya, misalnya di kantor gitu. Si korban ini ngerasa gue sanggup buat ngelapor ke HR, ini yang gue rasain. Kalau misalnya responnya buruk, gue udah sanggup ke komunitas atau ke kepolisian segala macam gitu. Tapi biasanya tuh korban pelecehan seksual atau korban kekerasan seksual itu vulnerable gitu. Rasanya kayak serba salah karena tadi kekerasan seksual itu selalu ada namanya relasi kuasa. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya bawang gitu ya, bawang tuh kan berlapis. Nah relasi kuasa tuh kayak gitu. Ada susunan di mana kita semakin bawah semakin unprivileged namanya, gitu. Jadi kayak apakah kamu laki-laki, perempuan atau gender lainnya, atau kamu kulit putih, kulit hitam, atau kamu kaya atau miskin. Jadi semakin ke bawah tuh ya semakin semakin kamu tidak apa ya, tidak memiliki keuntungan secara sosial gitu. Nah orang-orang yang kayak gini nih, pelaku-pelaku korban kekerasan seksual biasanya memanfaatkan itu. Either itu bos ke pegawai, ke dosen, dari dosen ke mahasiswa, dari kakak tingkat ke adik tingkat, nah kayak gitu. Atas ke bawah lah ya Ya bahkan ya. seringnya kayak gitu ya. Atau dari usia, misalnya dia lebih tua, jauh lebih tua, terus bisa memanipulasi orang yang lebih muda gitu. Itu bisa jadi juga. Jadi nggak mesti satu hal gitu ya, satu aspek gitu. Dan dilihat ke kecenderungan itu gitu. Apakah ini pelakunya siapa gitu ya? Apakah ini bos? Apakah bos ini sangat dipercaya di kantor, sangat berefek gitu ya sampai bisa manipulasi HR misalnya. Tapi coba kalau misalnya tidak mampu, coba cari bantuan dari pendamping-pendamping sosial kayak sama Hita gitu ya. Banyak banget komunitas-komunitas yang memberikan bantuan seperti itu gitu ya. Terus dari situ coba komunikasikan harus ke institusinya sih. Tapi kalau institusinya di defensif gitu ya, eh balik lagi ke kebutuhan korban. Kebutuhan korban itu nggak selalu lapor ke hukum gitu ya. Karena kita semua tahu proses hukum itu panjang dan berlarut-larut. Bisa jadi korban ini nggak sempat pulih dulu, nggak sempat pulih tapi sibuk menahan marah gitu ya. Udahlah hukum aja tapi pas prosesnya capek gitu ya, dan akhirnya yang kena mentalnya juga, kena psikologis juga gitu. Selalu kembalikan kepada korban, yang kamu mau adalah seperti apa gitu, yang kamu mau, kau butuhkan saat ini apa gitu. Yang pasti balas dendam bukan opsi pertama gitu ya. Yang pasti adalah pemulihan korban, itu yang pertama gitu. Dan kalau misalnya kekerasan seksual ini sudah
apa ya, membahayakan gitu ya. Misalnya sudah terjadi aktivitas seksual, perkosaan gitu ya. Tetap cari pendamping kalau misalnya dia setir sanggup ya. Tapi kalau tidak, akses ke layanan-layanan kesehatan publik gitu ya. Oke. Jadi summarize sedikit ya untuk mengenai proses untuk ini ya. Tetap pada saat terjadi sesuatu itu pihak yang di dalam institusinya sendiri harus diajak ngomong dulu ya. Betul. Sebaik mungkin berarti cari orang yang bisa dipercaya di dalam institusi itu dulu Betul. untuk bisa diomongin di dalam ya, gitu ya. Itu yang pertama ya. Berarti kan dari sama kita kan informasi seperti itu. Lalu kalau memang tergantung juga dari segi levelnya ya kan ya, levelnya kalau memang korban yang tidak kuat secara mental untuk ngobrol langsung, berarti minta pendampingan dari komunitas-komunitas seperti Samaita untuk bisa diajak ngomong ya, curhatan dulu atau gitu. Terus langkah berikutnya seperti apa? Tadi dikatakan adalah tergantung korbannya maunya kemana. Jadi bukannya sebenarnya tidak ada pihak lain yang berhak untuk ngatur korbannya seperti apa, bener nggak? Betul. Bener ya. Berarti tetap ditanyakan dulu korbannya maunya kamu mau gimana. Nah, pada saat itu sepertinya misalnya ada orang, kita nggak ngomong kekerasan seksual lah, kita ngomong kecelakaan lah istilahnya ya. Kayak kita ketabrak mobil jebret gitu kan, luka, sakit. Kalau kita nanya dia, lu maunya gimana? Itu kan kayaknya masih, ya gimana, gue pengen sembuh dulu gitu kan istilahnya. Nah pada saat ada korban yang mengalami seksual, berapa lama kita boleh nanya hal seperti itu? Biasanya pulihnya sempat dia bisa ngomong itu berapa lama ya? Ini sangat-sangat tergantung ya, tergantung kondisi korban. Jadi di beberapa kasus ada korban yang pengen cerita, pengen cerita langsung kayak kacau gitu, chaos dan pengen cerita, tapi justru malah yang mendengarkan tidak siap gitu ya. Di beberapa kasus banyak banget yang teman-teman yang kayak, kok lo gini sih, kenapa lo keluar jam segini sih, malah gitu, karena kaget sebenarnya, responnya kaget gitu. Tapi ada juga beberapa kasus di mana korban menutup diri gitu dan harus didekati pelan-pelan, perlahan gitu. Jadi ini tergantung korban gitu ya, tergantung kondisi mental korban gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai support system, sebagai orang-orang di sekitarnya adalah memberikan ruang aman itu dulu gitu. Aku nggak akan menghakimi kamu, aku ada di sini buat kamu. Kalau kamu nggak siap hari ini, sekarang nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu aku bakal nunggu kamu gitu. Aku bakal ada di sini buat kamu. Jadi nggak bisa nentuin berapa hari sih sebenarnya. Nggak bisa nentuin 2 hari, 3 hari nggak bisa gitu. Tapi harus ditunggu sampai korbannya berani membuka diri gitu. Dan dari sekarang, dari aku anggapnya kalau misalnya itu belum terjadi, kita ciptain dulu deh ruang yang aman gitu. Kita bicarakan terus gitu. Jangan jadikan hal-hal yang berbau soal kekerasan seksual adalah hal yang tabu gitu ya. Jangan kita buat hal-hal yang berbau seksualitas bahkan ya adalah hal yang tabu kita bicarain di lingkungan keluarga, kita omongin aja supaya kalau misalnya amit-amit terjadi di antara kita tahu masing-masing adalah ruang yang aman gitu. Kita nggak judgmental sama siapapun gitu. Oke, Gitu judgmental adalah satu poin yang pertama kali ya. Yang pertama kali jangan sampai terlihat dari si korban. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya jadi gini, kalau misalnya kita menunggu korban untuk siap untuk ngomong. Ini kan kita ngomong, mohon maaf sekali lagi, ini bukan untuk menjudge juga, tapi ini informasi ya. Jadi saya pengen tahu juga bagaimana cara sebaiknya harus dilakukan. Misalnya pada saat terjadi kejadian, misalnya mohon maaf pemerkosaan seperti itu, kalau misalnya kita menunggu korban untuk siap dan akhirnya kita nggak mengerti apa-apa, oh yaudah korban yaudah nggak apa-apa, mandi dulu atau apa, bukankah malah di fisiknya itu yang seharusnya bisa jadi bukti malah hilang semuanya? Betul. Sebenarnya ada beberapa kasus yang kayak gitu akan mempersulit pembuktian untuk kasus kekerasan seksual. Makanya kekerasan seksual ini adalah salah satu kasus yang sebenarnya banyak terjadi, tapi pembuktiannya sangat sulit. Karena gitu, orientasinya korban dan barang bukti itu sangat mudah dihilangkan gitu-gitu. Secara logikal sih memang ya, hukum itu membutuhkan hal-hal seperti itu, yang bukti, visum, segala macam, pakaian mungkin ya. Baiknya sih diamankan, memang baiknya diamankan. Tapi kembali lagi ke prioritas korban gitu ya. Apabila korban yang bener-bener lagi vulnerable banget, nggak sanggup banget lo suruh buka baju, lo suruh visum gitu ya, itu makin hancur mentalnya gitu, makin
kok lo maksa gue juga seperti orang yang melakukan kekerasan ini ke gue misalnya gitu. Jadi diarahkan kayak gitu, tapi kembali lagi tidak memaksa, kita perhatiin kondisi korbannya gitu ya. Jangan sampai kesannya kita seperti ruang yang tidak aman gitu. Jadi penting banget kita menabung ruang aman itu dari ketika hal itu belum terjadi, amit-amit terjadi, jangan ya. Ya, jangan terjadi. Dari kondisi itu tidak terjadi, membentuk ruang aman itu adalah investasi sebenarnya. Investasi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita sudah sanggup gitu, kita sudah bisa gitu. Dan korban juga tidak takut lagi untuk cerita. Toh dari awal kita cerita hal-hal seperti ini tidak tabu rasanya, tidak aneh, tidak ada defensif gitu ya. Jadi ruang aman, menjaga ruang aman tuh sepenting itu gitu. Nggak cuman apa ya, mereka kan jaringan gue gitu ya, mereka kan bakal menjadi cuan di masa depan misalnya gitu ya. Tapi mematus pelaku dari komunitas itu adalah sebuah investasi gitu sih menurutku. Oke. Nah, untuk yang mereka itu pada saat dia nggak bisa, oke, kita lanjutin nih ya. Pelaporan, terus pada saat mereka melakukan hal-hal di mana mereka nggak bisa visum, ya kan, nggak bisa jadi ada barang bukti. Lalu ujungnya bukan malah makin rancu, karena kan se- isu kekerasan seksual ini itu berpacu dengan waktu. Kalau saya Betul. bilang, bukan kalau tadi kita ambil contoh, salah satu ada contoh pemerkosaan, mohon maaf lagi sekali lagi. Tapi kan kalau yang tadi yang melalui online, pada saat foto kita sudah dijadiin foto orang lain dan kita nggak melakukan hal yang cepat banget untuk melakukan bagaimana nih stopnya, itu kan malah udah seret, malah kesebar kemana-mana ya. Oke. Kalau soal kekerasan gender berbasis online ya, sebenarnya sedihnya adalah jejak digital kita tidak akan pernah hilang. Iya. Dan semudah itu nge-share foto kita di sosial media tuh cuma butuh 3 ketikan, 3 pencet, sebar. Karena tidak bisa hilang, walaupun ada beberapa aplikasi yang kayak membantu fasilitas report and stuff, tapi jejak digital kita tidak akan pernah hilang. Udah terjadi, report itu Betul. kan setelah terjadi baru bisa di-report. Betul sekali. Jadi yang perlu yang perlu dipersiapkan adalah mental kita menghadapinya gitu. Si korban. Mental si korban, Mental si korban. mental mungkin lingkungannya juga gitu ya, menghadapi fakta bahwa hal itu telah terjadi gitu. Tidak ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Cuman kebanyakan memang langkah-langkah preventif yang kayak kita menyadari bahwa social media itu sangat rentan buat kita share apapun gitu ya. Pentingnya kita menjaga data-data pribadi, hal-hal seperti itu gitu. Tapi ketika hal itu terjadi, kita harus fokus kepada korban untuk menganalisis resikonya. Karena kan yang menyebarkan ini pasti bisa jadi orang dekat gitu ya. Buat kita tahu resiko-resiko kayak yang nyebarin siapa sih, kita analisis masalahnya dulu di mana gitu. Itu kan yang dilakukan di pendampingan itu sebenarnya kayak gitu. Kita menganalisis masalahnya itu di mana, solusi yang bisa kita ambil tuh kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin ada greget gitu ya kita sebagai lingkungan gitu ya, kayak harusnya lapor dong, aduh ayo dong kita lapor nih, kalau nggak semakin banyak nih gini. Tapi lagi-lagi kita tidak pernah tahu pengalaman korban gitu, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya di sepatu korban gitu, dan lagi-lagi yang memutuskan baiknya adalah korban gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai lingkungan niatnya baik, niatnya pengen membantu gitu ya, tapi malah jadinya menyakiti korban lagi gitu, memberikan dia beban yang double yang udah dirasakan sebelumnya sebagai seorang korban pelecehan seksual gitu sih. Iya, soalnya ini gue baru ingat satu hal, karena temen juga waktu itu sempat podcastan di sini dan dia bilang ada satu film dan lu mesti nonton karena ini it's a true story. The most hated man in the internet. Jadi dia itu satu orang, sekarang sih udah di penjara katanya. Jadi dia bikin website satu untuk balas dendam. Wow, kayak gimana tuh, tentang apa tuh? Ya itu, foto-foto mantan, foto-foto siapapun itu boleh dipastiin dan ditaruh nomor telepon, Holy shit. rumah, alamat rumah, dan itu ada beberapa seri dan Netflix kalau nggak salah, gue udah ada. Dan itu bener-bener sampai kejadian, dan akhirnya dia bilang si pembuat ini bilang, gue nggak pernah posting apapun loh, gue hanya membuka lahan orang yang posting, kenapa gue yang dipenjara. Nah ya kayak gitu-gitu ya. Jadi
Dan itu memang dia bergeraknya lama sih. Karena emang ada satu titik di mana sampai si korbannya itu tuh ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Sampai kayaknya udahlah. Tapi mamanya ini masih fight terus sampai akhirnya ya kena juga gitu loh. Nah ini ya memang ini nggak bisa dibilang segampang itu A atau B ya. Karena ini kan mentalitas orang ya, mentalitas korbannya. Oke. Nah, ini hal yang paling penting adalah bagaimana preventnya sebagai tadi kan udah dikatakan juga sebagian adalah bagaimana kita menjaga data pribadi kita, menjaga nama foto Benar. segala macam. Tapi kan itu nggak semuanya bisa ini ya. Benar. Nah kalau di online oke kita bisa jaga. Nah kalau secara umum saya nggak pernah, gue bener-bener paling nggak percaya kalau orang tuh dilecehkan secara seksual gara-gara baju itu gue paling nggak percaya. Ya kan, gue juga sebagai cowok tapi gue nggak setuju dengan hal itu. Nah sebaiknya gimana jadinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai seorang wanita. Kita nggak ngomong cowok dulu, ntar kita akan ngomong cowok. Tapi sebagai wanita harusnya bagaimana prevention? Em, Prevention ya. Prevention. Jangan memerkosa. Jangan melecehkan. Jadi kadang-kadang ketika kita ngomong kita harus kayak gimana kalau ini kejadian gini-gini, selalu korban yang harus adaptasi, tapi kita lupa bahwa ini adalah sepenuhnya kesalahan pelaku. Walaupun emang tidak ada kegiatan yang datang dari ruang hampa gitu ya, tidak ada. Pasti ada support pendukung gitu ya, kayak lampunya gelap tidak aman, akses jalan tidak bagus atau lingkungan yang tidak suportif, itu kan gak datang dari ruang kosong gitu ya. Tapi ajarkan anak laki-laki, anak perempuan, siapapun untuk menghargai konsensual. Jadi dan menghargai konsensual bisa dalam bentuk apa aja ya. Misalnya kita lagi bikin Zoom meeting gitu ya, kamu mau nggak ditampilkan wajahnya? Itu kan kita menghargai konsensual dia untuk penampilan dia, identitas dia ditampilkan atau enggak gitu. Atau kalau ke anak gitu ya, misalnya anak kan kadang masih belajar buat buang air kecil sendiri gitu-gitu. Kamu mau nggak dibantu ibu atau bapak gitu? Kamu mau nggak gini? Atau memilihkan baju aja. Kamu mau baju ini atau baju ini gitu. Kadang-kadang yang hal-hal sepele kayak gini kita merasa kayak, wah dia kan anak gue, udah lah nggak usah gitu, gue yang pilihin segala-galanya gitu. Tapi ini tuh langkah awal untuk membuat korban itu berani berkata tidak gitu. Berani bahwa misalkan tadi yang relasi kuasa. Kadang ada keraguan kita sebagai perempuan untuk menolak ketika dia adalah dosen, orang yang menentukan nilai kita gitu. Atau dia kan kakak kelas gue bakal Superior lah dipersulit. ya, Betul, superior di atas relasi kita. kuasa. Iya. Apapun itu ya. Nah, ditambah perempuan ini terbiasa buat tidak diajarkan untuk melawan kita. Tidak biasa diajarkan untuk berkata tidak. Toh kalau kita diledekin nih ya, perempuan diledekin di TK gitu ya, itu mah suka sama kamu gitu, anak ini mah suka sama kamu, nggak akan macam-macem deh gitu. Jadi kita dianggap dididik Biasa dari ya, kecil, itu iya, dihitung biasa. untuk menerima hal-hal yang tidak nyaman sebenarnya buat kita. Dan buat circle laki-laki juga ya, kadang-kadang bercanda suka kelewatan, kayak yang cute gitu ya. Itu kan umum ya di SMP, SMA kayak cute aja, cute, bercanda-bercanda. Tapi itu kan sebenarnya melanggar batas aman kita sebagai manusia gitu. Nah yang kayak gini harus kita jaga, boundaries ini harus kita jaga dengan cara menghargai konsensual orang lain gitu ya. Kalau orang lain merasa nggak nyaman, kita nggak usah maksa, udah aja gitu. Oke. Kalau kita tidak suka akan sesuatu, berani buat bilang enggak, siapapun itu. Bisa jadi itu guru ngaji, keluarga, bapak tiri, siapapun, jangan takut berkata tidak. Itu hak kamu sebagai manusia, hak yang udah melekat sama kita, kayak hak asasi manusia lain untuk berkata tidak sampai kita mencapai ruang aman kita. Oke. Dan itu salah satu langkah preventif ya, mengerti konsen gitu. Dan itu siapa aja gitu. Konsen berani berkata tidak gitu ya. Dan ya itu langkah preventif lain adalah membangun ruang aman, membuat ruang aman gitu. Salah satu achievement ya dari gerakan-gerakan perempuan ini kan yang tadi ya, udah mah lingkungan yang gak suportif gitu ya, terus perkembangan tuh lama buat Yeah. kasus. Sekarang udah ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual di mana sekarang kampus-kampus udah butuh namanya status namanya kampus ramah gender Status untuk sama. bisa dapat akreditasi. Oke. Itu jadi kampus-kampus banyak nih yang udah bikin satgas untuk kekerasan seksual terjadi gitu ya. Jadi seenggaknya institusi-institusi pendidikan ini udah mulai sadar bahwa kekerasan seksual itu ada
dari dulu, cuman baru kita sadarnya sekarang, baru ada spill di Twitternya sekarang karena internetnya baru ada sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai viral dulu baru kita bertindak gitu ya. Sebagai teman kita dengerin dulu korban mau menyampaikan apa. Khawatir wajar, kecewa wajar, marah wajar, tapi jangan sampai perasaan itu menyakiti orang lain jatuhnya gitu. Oke. Nah ini it's a very very good point ya, karena tadi berkali-kali dikatakan oleh Ades bahwa kita jangan jadi so pahlawan lah istilahnya ya kan, karena kita nggak pernah tahu mereka tuh udah siap atau belum, ya kan, walaupun tujuannya baik. Benar. Kata tujuannya baik itu kan demi kita, Benar. kata kita yang tidak merasakan hal itu, ya bener nggak ya? Benar. Jadi kalau orang yang itu tetap kita mesti bertanya kepada dia, kalau nggak jadinya adalah kasarnya, kalau saya suka ngomong gitu, ya itulah ada pemerkosaan, memaksakan kehendak kita pada orang lain, bener nggak? Betul. Ya kan, walaupun bukan secara seksual, tapi kan itu salah satu bentuk karena pemaksaan kehendak. Oke, jadi yang tadi kembali lagi saya mesti tegaskan lagi ya, bahwa kita sahabat Bedante, bahwa kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, nggak mau terjadi, preventionnya adalah belajar berkata tidak. Ini poin yang benar-benar kenceng ya, yang harus ditekankan banget. Dan keduanya berarti tadi dikatakan adalah keluarga berpengaruh. Keluarga sangat-sangat berpengaruh, mengajarkan kepada anaknya untuk bisa mengatakan tidak kepada apapun juga, ya kan? Jangan dipikir tuh segala anak tuh harusnya nurut terus gitu ya. Akhirannya hal-hal kayak begini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah terjadi malah kita nangis-nangis juga percuma gitu kan ya. Oke, itu prevention. Nah, dari pihak dari sini, nah oke. Nah, tadi seperti janji yang saya katakan itu, sekarang nggak cuma cewek, Des. Benar. Gue punya anak cowok juga, anak cewek gue pikirin, anak cowok juga sekarang gue mesti pikirin, karena ini terjadi sama gue ngaku nih ya, karena gue ngaku nih, gue berani ngaku, ya kan, terjadi di gym, ada yang telepon gue, orang yang lebih dewasa, telepon gue pikir ngapain, telepon sampai 1 hari itu bisa berapa kali, Wow. ngajakin ayo kita ketemuan, ayo kita makan, ayo kita apa, baru tutup nggak lama telepon lagi, dan akhirnya kenapa gue bisa tahu bahwa orang itu ternyata tindakannya ada yang nggak bener, ternyata dari temen gue ngomong, yang dia dan iya gue pernah di sauna bareng sama dia, pahanya dipegang, man to man, ya kan, dan itu langsung ditonjok sama dia. Nah kalau cowok sama, kita juga mau ngajarin ke anak kita supaya selalu berkata tidak, tapi kita nggak boleh ngomongin ke anak kita bahwa apapun itu selalu jelek kan, enggak kan, Enggak dong. tapi dia tetap harus belajar mengatakan tidak kalau nggak mau begini gitu. Mengajarkan berkata tidak itu ada konteksnya, itu adalah mengerti boundaries dia sebagai manusia. Jadi boundaries sebenarnya kayak catcalling ya. Catcalling itu kan kayak disiut-siut apa, disuil-suil. Sweet, Iya. ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ke desa nih ya, masih banyak banget orang-orang yang sebenarnya bukan niatnya catcalling gitu ya. Jadi kayak, "Neng mau kemana?" gitu. Jadi kayak Sopan. biasa ya, budaya sopan santun. Jadi kan orang-orang bingung. Hello SJW, kenapa lo marah-marah sama budaya bangsa kita yang suka menegur, suka bertegur sapa? Jadi kan orang-orang punya berbagai macam definisi ruang nyaman tuh kayak gimana. Sama kayak boundaries. Jadi menemukan batas nyaman kita sebagai manusia, menemukan yang ini gua nggak apa-apa, yang ini gua nggak bisa. Walaupun ada yang secara primer ini harus kita jaga, misalnya alat kelamin atau bagian-bagian vital dalam tubuh kita Bokong gitu, ya, ya bokong, bokong alat gitu. kelamin. Tapi kalau misalnya konteks kenyamanan, misalnya aku pernah ngasih edukasi ke teman-teman SD gitu ya, kita mewarnai tubuh gitu, anatomi tubuh, terus warnanya tuh merah, kuning, hijau. Merah nggak boleh disentuh sama sekali, kuning boleh disentuh dengan izin, hijau boleh disentuh. Yang kuning boleh disentuh dengan izin asalkan beberapa orang aja. Ya. Kalau hijau Terbatas ya. iya, boleh hijau boleh disentuh sama siapa aja, tapi tetap butuh izin gitu. Terus kebanyakan menggambar warna hijau tuh tangan. Oke. Terus aku kasih contoh gini. Oke, kita coba pegangan tangan gitu. Kalau misalnya aku pegang tangan kamu sampai besok gimana nih gitu. Terus udah, gak boleh dong Kak, gini gak boleh. Jadi kan walaupun tangan itu kadang sering kali boleh untuk disentuh orang lain, tapi kan kita punya batas kenyamanan tertentu gitu ya. Boundaries juga kayak gitu, dan mengatakan tidak juga kayak gitu. Sama hal-hal yang dirasa melanggar batas kenyamanan dia sebagai manusia gitu. Konsensual tuh ada prinsipnya tuh kayak gitu, namanya Fries gitu, teman-teman bisa cari di internet banyak gitu ya.
Itu kayak gitu. Jadi tergantung sama boundaries kita sebagai manusia gitu. Dan semua orang bisa jadi beda gitu. Anak kita bisa jadi beda sama anak kita yang cewek gitu, bisa anak kita yang cowok bisa beda sama cewek gitu. Tapi yang jelas eh, cowok sebagai korban kekerasan seksual itu valid, ada gitu. Kalau teman-teman tahu kasus kain jarik ya, itu kan cowok sama cowok ya. Terus banyak banget, Banyak kasus yang lagi udah cuat tuh banyak banget. banyak banget gitu ya. Struggle-nya bisa jadi beda ya teman-teman laki-laki dan perempuan, karena biasanya laki-laki dianggap sebagai kuat, gak mungkin lah lo gak menikmati itu misalnya gitu, gak mungkin lah lo kok bisa sih lo dilecehkan sama kayak gini, lo gak laki banget, gak jantan banget. Itu mungkin banget judgmental yang berbeda dialami sama teman-teman perempuan gitu. Dan aku kalau misalnya ada teman-teman yang nonton, perempuan, laki-laki atau gender lainnya atau siapapun, alien, I don't know, what you feel is valid. Sexual harassment bisa terjadi sama siapa aja, tua, muda, pakaian terbuka, tertutup, bahkan udah tertutup seluruhnya bisa jadi gitu ya. Dan itu valid, jangan ragu buat minta bantuan gitu ya. Ketika dirasa, aduh gue nggak sanggup menahan ini lama gitu ya, harus gue ceritain, harus gue cari bantuan. Cari bantuan, jangan malu. Kita di Sama Hita ngebantu siapa aja, asalkan kamu mau kita bantu gitu, dan kamu mau bertumbuh sama kita gitu ya. Oke. Ya, Sama Hita pasti salah satu. Tapi karena kita ngobrol dengan Sama Hita juga, kita akan tampilkan juga Instagramnya ya. Jadi nanti kalau misal kontak-kontakan langsung, silahkan di IG, di DM itu bisa langsung banget. Dan mereka sangat-sangat welcome. Saya bisa guarantee. Karena waktu itu DM sebentar langsung dibales. Ya kan. Dan oke. Tadi baru mau suruh pesan-pesan. Oh, Udah oke. pesan-pesan udah. Nggak apa-apa, it's good, it's good, it's good. Oke. Tapi yang pasti sekarang ini udah ada beberapa gambaran ya, bahwa yang pertama tadi kita udah ngomong batasannya seperti apa, lalu kekerasan seksual dan apa digital ya tadi sebutannya ya, digital. Kekerasan agak panjang sih, kayak Iya. emang paham kalau misalnya belum ngerti di awal-awal. Kekerasan gender berbasis online. Kekerasan gender berbasis online. Ntar nggak lama lagi jadi singkatan. Iya, emang singkatannya KGBO. KGBO. Oke. Nah, itu juga udah kita jelaskan. Lalu yang pertama yang paling berikutnya yang paling penting adalah bagaimana prevention, juga tadi dijelaskan. Kalau belum mengerti juga tadi dengerin lagi. Bagaimana secara kalau kita jadi korban, bagaimana harus dilakukan? Lalu kalau kita bukan sebagai korban tapi sebagai pendamping atau orang dekat dengan korban, harusnya ngapain lagi? Itu juga sudah dijelaskan. Ya, oke. Terakhir, Mbak. Terakhir. Ini hal yang benar-benar penting ya, penting untuk dipelajari, untuk dimengerti. Lalu hal yang paling gampang untuk membantu pada saat kita jadi korban nih ya, pada saat kita jadi korban, yang paling gampang membantu shortcutnya adalah kita leave dari lingkungan itu. Bener apa enggak salah seperti itu? Di komunitas tertentu, kalau misalnya kita either itu di company atau dimanapun juga, kalau kita ada terjadi atau apa, kita main live aja begitu aja, apakah itu membantu atau enggak? Agak sulit ya. Karena kan kita ngomong kalau company beda lagi, dong. Bener. Ada urusan dengan ekonomi, Kontrak, ya, ekonomi, kontrak, ekonomi segala bener. macam. Jadi dari Sama Hita sendiri apa yang cara yang Paling cepat. ya, karena kan pada saat ya kayak kalau tadi kita ngomong analogikan sebagai kandam truk, ya kan kita minggirin dulu korbannya, ya kan? Kalau ini apa? Aku tahu ini bakal membosankan sekali ya jawabannya. Karena aku selalu balik ke itu. Tergantung korban dan tergantung analisis resiko. Jadi sebenarnya akan egois sekali kalau misalnya kita bilang just live it gitu, just live the community gitu, karena nggak semua orang bisa hidup tanpa komunitas itu. Kayak dalam konteks pekerjaan, kalau misalnya institusi pendidikan misalnya, oh ya udah tinggal aja pendidikannya pindah ke tempat lain, nggak semuanya orang punya ekonomi yang cukup untuk pindah sekolah yang lebih bagus gitu, yang lebih dekat atau gimana. Mencari kayaknya solusi buat kekerasan seksual tuh nggak ada yang singkat gitu ya, tapi penting buat tahu bahwa itu adalah hal yang valid gitu, adalah hal yang nyata gitu, dan meminta bantuan itu bukan berarti lemah gitu ya. Meminta bantuan itu adalah menunjukkan kekuatan kita gitu ya, kita sanggup meminta bantuan sama orang lain. Cari bantuan, cari lingkungan yang aman gitu ya. Emang nggak ada solusi singkatnya lah, nggak ada solusi singkatnya. Jadi harus pendekatannya secara diplomatis gitu. Bisa jadi kita
dengan komunitas lain didampingi terus ngomong ke pihak sekolah karena pihak sekolah defensif segala macam gitu-gitu, atau banyak banget teman-teman yang di lingkungan kantor gitu ya yang mencari komunitas lain gitu ya. Ada namanya, kalau teman-teman cek di LinkedIn ya, namanya No Recruit, eh, dibuat sama Kapopi di Harjo kalau nggak salah. Itu adalah sebuah list yang dibuat untuk membantu HR sebenarnya untuk memilah dan memilih orang-orang yang ternyata punya latar belakang sebagai pelaku. Oh, Jadi lo ada gak di jangan rekrut walaupun emang kebebasannya tergantung si perusahaan ya. ya gitu ya. Tapi dia memberikan fasilitas bahwa ini nih kita punya list gitu ya. Lo bebas make atau enggak gitu ya. Ini isinya tentang siapa nih yang punya kekerasan pelecehan, Ya, yang kekerasan gitu pernah ya. terjadi ya. Iya, betul. Langkah-langkah itu sebenarnya langkah-langkah preventif karena yang tadi solusinya nggak ada yang singkat gitu ya. Eh, tergantung tergantung komunitasnya, tergantung seberapa butuh korban dengan komunitas ini, dan tergantung korban tinggal dalam lingkungan seperti apa gitu. Apakah dia sangat-sangat unprivileged kayak yang tadi relasi kuasa yang benar-benar drop banget di bawah banget dan itu makin susah buat ngebantunya gitu, tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi jangan jangan nyerah ya, siapapun, em, jangan takut minta bantuan sih gitu sih. Oke, dan sama Hita pasti ada di situ ya. Diusahakan terus selalu ada. Harapannya sih tidak perlu ada sama Hita ke depannya untuk harusnya ini hilang dari muka bumi kekerasan seksual, pengennya sih nggak ada ya. Ya. Tapi Penyebabnya karena hilang ya, penyebabnya hilang ya. bener, tidak ada sama Hita karena penyebabnya sudah tidak Iya, ada udah. gitu, pengennya sih gitu. Tapi karena sekarang masih dibutuhkan, jadi pengen kasih tahu kalau misalnya nggak cuma sama Hita, banyak banget yang bisa bantu. Sekarang mau dibantu atau enggak gitu Oke. sih. Oke, thank you very much, Mbak. Yes. Udah sharing besar sekali informasi dan penting sekali buat kita-kita nih sahabat Bedante dengan Bedante Show, dan pastinya kita sama-sama memerangi segala macam bentuk kekerasan seksual, dan jangan pernah ada rasa takut untuk speak up. Cuma juga hati-hati jangan speak up ke sosmed dengan ngasal-ngasalan gitu ya, karena akan bukannya jadi malah tertolong, malah akhirnya jadi dibully. Itu kan juga kita nggak mau. Bener Jadi banget. pilihlah lingkungan yang memang berkompeten dan bisa kita ajak sharing. Yes. Ya. Oke, thank you very much sekali lagi. Oke sahabat Bedante, demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Ades dari Humas Samahita Bandung. Tapi nggak cuma di Bandung, jadi udah di online di mana-mana ada berarti ya. Oke, terakhir kata, salam Bedante dari kita adalah be fun, be cuan, be inspire. Thanks for watching guys.